Bupati beserta rekan-rekan media memang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar kita semua, karena mumpung bulan puasa, mumpung mendekati hari raya, jadi mohon kami di Kominfo juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suguhan, ada seluruhnya masukatan yang kurang berkenan pada pribadi. Kesempatan hari ini memang saya minta secara khusus kepada Dinas Kominfo untuk kumpulkan teman-teman dari pers, dari wartawan. Kita kan perlu ya dikemas dalam kegiatan buka bersama. Kemudian Pak Hendro mencoba cari waktunya jangan sampai ini sudah menjelang Idul Fitri, selalu namanya buka puasa bersama ya sebelum Idul Fitri. Nanti setelah Idul Fitri itu namanya bukan buka puasa bersama, namanya halal bihalal. Mau minta lagi tuh Pak Hendro halal bihalal lagi teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kita adakan lagi. Semakin sering kita bertemu kan semakin baik. Semakin baik bersilaturahmi, karena silaturahmi apalagi ini bulan puasa sudah memasuki 10 hari ketiga. 10 hari ketiga sudah pada tahap kalau tahap pertama kan ampunan, tahap pertama hidayah rahmat, tahap kedua 10 hari kedua ampunan, ini 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang berpuasa Ramadan tahun ini pada periode ketiga ini kita bisa bebas diampuni dari segala dosa-dosa dan juga bebas dari siksa api neraka. Dengan kawan-kawan media, apalagi ya saya latar belakangnya sama dengan Pak Judin Sudoyo. Sudah sering saya sampaikan, S1 saya jurnalistik, hanya belum sempat menjadi wartawan seperti panjenengan Sudoyo aja. Kemudian sudah masuk di BIN, mohon maaf saya sudah masuk di BIN baru kuliah S1. Kuliah S1 nya setelah bekerja ya, karena orang tua hanya sanggup membiayai sekolah sampai tingkat SMA saja. Nah, kenapa saya pilih jurnalistik? Pada waktu saya sudah bekerja di BIN, sesuai dengan pekerjaannya. Saya di kedeputian namanya mindset yang selama ini menurut saya perlu diluruskan. Mohon maaf, saya bukan menjudgment atau menilai yang sebelumnya. Saya tidak pernah menilai, menjudgment dan sebagainya pada yang sebelumnya, karena era yang sebelumnya tentu beda dengan era yang sekarang. Semua pimpinan punya style, punya gaya yang berbeda. Yang sebelumnya sudah berhasil sih, kan berhasil di era saya ingin lebih berhasil lagi, kan bukan sesuatu yang salah. Termasuk mindset kepada John. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Contohnya saja terkait dengan masalah investasi dicoba. Saya sampaikan, saya punya tugas, salah satu tugas prioritasnya PJ Bupati yang dibebankan oleh Bapak Presiden adalah investasi tidak boleh berbelit-belit di wilayah. Nah, di Jombang ini kalau saya ingin berkontribusi di tanah kelahiran saya ingin merubah yang baik, kebiasaan yang selama ini menurut saya kurang baik kita tinggalkan. Karena masyarakat kan selalu menilai kita, punya harapan yang besar masyarakat itu. Ini selalu saya tekankan kepada staf saya, semua staf saya tekankan seperti itu. Harus bekerjanya begini, harus begini. Ya, kadang-kadang memang nggak mudah merubah mindset itu. Apalagi yang sudah pada zona nyaman. Saya tahu pasti saya akan mengalami hambatan dan tidak mudah. Tapi saya tidak perlu, kalau dimulai dari niat yang baik, kenapa mesti takut? Mulai ya digoreng sana, goreng sini, silakan aja lah. Sebenarnya peduli. Yang penting saya punya niat baik, punya niatan yang tulus. Kembali ke Jombang itu adalah untuk memperbaiki Jombang lebih baik lagi. Dan ini sering saya sampaikan hampir di
Ya mungkin barangkali dalam waktu 6 bulan itu belum ada apa-apa. Saya belum bisa berkontribusi apa-apa, belum bisa banyak dirasakan oleh warga Jombang. Baru ini yang bisa kami kontribusikan, tetapi paling tidak dengan apa yang sudah kita niatkan, walaupun hanya sedikit, itu sudah dirasakan. Saya mencoba 100 hari kinerja saya, ingin tahu sih warga Jombang penilaiannya terhadap Bupati, PJ Bupati itu apa. Ya, Pak Hendro ini Pak Kepala Dinas Kominfo, saya perintahkan coba cari tokoh-tokoh masyarakat, ya, wawancarai, buat testimoni apa adanya. Kalau memang saya baik, monggo dinilai baik. Kalau saya jelek, silakan dinilai jelek. Sebagai bahan evaluasi saya untuk ke depan untuk memperbaiki itu. 15 tokoh saya anggap itu yang mewakili warga Jombang. Kalau saya tanya satu-satu, warga Jombang kan nggak mungkin. Warga Jombang jumlahnya 1 juta, hampir 1.400.000, 1.300.000 sekian. Nggak mungkin kan ya. Maka paling tidak diwakili oleh para tokoh itu. Sekitar 15 orang. Di antaranya ada Kiai Mas Duki, Gus M, Ketua DPRD, yang punya pengaruh-pengaruh itu. Diwawancarai dari Kominfo. Testimoninya apa? Dari 15 itu alhamdulillah semua positif, ya. Dari LSM pun ada, dari wartawan juga ada yang wawancarai pada waktu itu. Saya nggak tahu pemilihannya seperti apa. Pak Kepala Dinas Kominfo saya serahkan sepenuhnya. Saya nggak minta si A, si B, si C juga. Alhamdulillah penilaiannya positif. Dari testimoni itu kemudian saya coba simpulkan. Ini kan kemauan warga Jombang yang diwakili oleh para tokoh, bukan kemauan saya. Dari tokoh-tokoh itu saya simpulkan bahwa Jombang itu butuh pemimpin, pertama pemimpin yang tegas. Berarti selama ini mungkin kurang tegas. Pemimpin yang tegas. Yang kedua, Jombang butuh pemimpin yang bersih. Apakah selama ini kurang bersih? Dengan semua yang bisa menilai. Yang ketiga, butuh pemimpin yang responsif, yang tanggap, yang segera merespon. Karena selama ini Allah bolak-balik ditekan ini, paling bukan perubahan. Itu kok yang saya dengarkan. Bolak-balik minta kindik ini, kalau ini, kalau perusahaan enggak ini, ini ada yang WA saya terkait dengan apa itu waktu itu yang ambrol di pinggir sungai. Emang itu bukan kewenangan saya, itu kan kewenangannya BPWS. Tapi ya saya minta kepada PUPR, memang ini bukan kewenangan kita, tapi kita wajib mengkomunikasikan. Dikomunikasikan, alhamdulillah ada tindak lanjut. Saya sampaikan juga di media kan juga muncul. Aku ngecek, kebetulan ngecek sembako sana menemukan itu. Kok pertanyaannya, Pak PJ nanti maju lah. Hubungan itu apa? Yesus, orang luar biasa. Dinamikanya ini Pak Tua viral luar biasa. Pak itu nggak kebagian. Jadi itu yang kasih wartawan itu asas netralitas. Kemarin itu kita dikumpulkan sama Mendagri melalui zoom apa pejabat bupati begini. Ada salah satu pejabat itu yang buat baliho, saya kasih tahu, ditegur kemarin ke Mendagri di sana Maluku, buat baliho itu, bla 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 ini, posko pemenangan judulnya. Ini gimana? Nggak boleh. Maka kalau saya ditanya, apakah maju atau tidak, kita serahkan aja. Kenapa? Karena saya jadi PJ Bupati juga nggak pernah bercita-cita, nggak pernah bermimpi. Kenapa kok kemudian jadi Bupati? Apakah lanjut atau tidak, kita serahkan aja pada yang di atas. Kalau memang saya ditakdirkan untuk lanjut di Jombang, jawabannya pasti ada saja. Maka harus mengalir saja. Ini gue terus diumpul orang hari ini. Lanjut.
Ya, saya ASN kan ya, saya ASN punya aturan-aturan yang harus saya lalui. Harus mundur dulu, harus mundur dari PC, mundur dari ASN atau pensiun dari. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi Panjenengan Sedoyo dalam membangun Jombang ini. Anda adalah pengontrol, ya, sebagai salah satu fungsi kontrol. Dan mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa memberikan apa-apa Panjenengan Sedoyo. Ya, paling sekedar saja. Saya juga kan pejabat baru di sini, belum bisa memberikan apa-apa. Materi dalam bentuk materi khususnya saya belum bisa memberikan itu. Tapi terima kasih sekali lagi, semangatnya luar biasa untuk wartawan di Jombang ini, kemudian yang menghidupkan dinamika situasi di Jombang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri bila saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.